Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Bapak berharap kabar anak-anak baik dan sehat semua ya. Jumpa lagi dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan hari ini, kita belajar tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Namun, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Yang kedua, menceritakan kisah peristiwa hijrah. Yang ketiga, membuat alur cerita kisah perjalanan hijrah melalui gambar dan keterangan sederhana. Yang keempat, menyimpulkan pelajaran di balik hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Yang kelima, meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Yang keenam, membiasakan sikap percaya diri, teguh pendirian, dan bertanggung jawab. Yang ketujuh, meyakini kebenaran kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Coba, siapa yang tahu apa arti hijrah? Secara bahasa, hijrah berarti memutuskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hijrah ialah perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dari tekanan kaum kafir Quraisy Mekah. Ada 3 penyebab utama yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah ke Madinah. Yang pertama, dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW tinggal bersama mereka dan akan membantu untuk berdakwah. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah sudah turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah menuju Madinah menjadi peristiwa penting bagi umat Islam. Hijrah ke Madinah juga menjadi awal masa kejayaan Islam. Adapun rangkaian peristiwa yang mengiringi perjalanan hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pengorbanan Ali bin Abi Thalib menempati tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Jadi, pada malam keberangkatan hijrah, rumah Rasulullah SAW dikepung orang-orang kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah. Kaum Quraisy khawatir jika Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah, agama Islam akan berkembang pesat di sana. Mereka akhirnya mengutus para pemuda untuk mengepung dan mencelakai Nabi Muhammad SAW supaya
tidak bisa melakukan hijrah ke Madinah. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy kepada Nabi Muhammad SAW. Atas perintah Nabi Muhammad SAW, Ali bin Abi Thalib kemudian berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad dan memakai selimut. Saat hendak membunuh Rasulullah SAW, orang-orang kafir itu sangat terkejut karena yang berbaring di tempat tidur bukanlah Nabi Muhammad, melainkan Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW ke rumah Abu Bakar. Setelah mendapatkan izin untuk berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW mengunjungi rumah Abu Bakar. Abu Bakar telah menyiapkan 2 ekor unta, 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 lagi untuk dirinya. Kemudian Abu Bakar menghubungi Abdullah bin Uraikid untuk menunjukkan jalan ke Madinah. Yang ketiga, awal perjalanan. Pada tanggal 27 Syawal tahun ke-14 kenabian, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar pada tengah malam. Beliau berjalan kaki menuju Gua Zur untuk menuju ke Madinah. Nabi Muhammad SAW melewati jalan di gua yang sangat sempit, terjal, dan banyak bebatuan. Yang keempat, peristiwa Gua Zur. Pada suatu ketika, orang-orang musyrik datang ke Bukit Sur dan sekitarnya untuk mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala mengirim laba-laba bersarang di pintu gua dan 2 ekor merpati betina bersarang di muka pintu, sehingga kaum kafir terkecoh dan tidak masuk ke dalam gua. Akhirnya Rasulullah SAW dan Abu Bakar pun selamat dari kejaran kaum kafir Quraisy. Yang kelima, perjalanan ke Madinah. Tepatnya pada tanggal 1 Rabiul Awal tahun pertama hijrah, Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar dijemput oleh Abdullah bin Uraikid untuk mengantar mereka menuju Madinah. Rombongan Rasulullah terus berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Yang keenam, Yasrib menjadi Madinah. Pada tanggal 8 Rabiul Awal 1 Hijriah, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan hangat. Mereka telah lama menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW di tempat itu. Beliau membangun Masjid Kuba. Nabi Muhammad SAW di Kuba tinggal selama 4 hari. Yang ketujuh, Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah masyarakat. Di antaranya juga para wanita yang mengeluh-elukan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Salah satunya sangat terkenal, yaitu sebuah nasyid. Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'. Demikian tadi kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, sampai bertemu lagi di pelajaran selanjutnya. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.